Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أخواتي أعزني الله وإياكم. Mari pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka berjihad fisabilillah, yaitu berjihad dengan terus menuntut ilmu, dengan terus berusaha menjadi diri yang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat sebahagian di antara orang-orang di antara kalian yang beriman dan juga orang-orang yang mereka diberikan karunia ilmu, selalu menuntut ilmu sehingga ia mendapatkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan keselamatan kecuali kita terus senantiasa menuntut ilmu. Tidak ada al-haq kecuali kita terus berusaha mencarinya melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, kitab fitnah-fitnah akhir zaman dan Asyrat As-Sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya fitnah atau asyratus sa'ah itu terbagi menjadi dua. Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyrat as-sughra dan yang kedua adalah asyrat al-kubra. Tanda-tanda kecil yang itu kebanyakan sudah terjadi dan sedang berlangsung. Ya.
Dan sudah kita sebutkan beberapa di antara contoh-contoh yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Di mana tanda-tanda yang kecil itu menunjukkan bahwasanya kiamat itu semakin dekat. Ya. Jika tanda-tanda itu muncul, maka yakini bahwasanya kiamat itu semakin dekat. Kemudian tanda yang besar, yaitu sebuah tanda apabila tanda itu muncul, maka itu menunjukkan proses mulai terjadinya hari kiamat. Itu sudah proses akhir zaman. Itu sudah proses bumi ini akan berakhir. Itu sudah proses bahwasanya dunia ini akan segera fana. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sebut dua tanda besar. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua adalah tentang munculnya Dajjal. Sekarang kita masuk kepada tanda besar yang ketiga, yaitu nuzulu Masihil Huda Isa ibni Maryam. Turunnya Masih Al-Huda yang membawa petunjuk, Isa ibnu Maryam. Di sini disebutkan Masih Al-Huda, Masih Al-Huda. Karena memang sebagaimana kita sebutkan Masih itu ada berapa? Ada dua. Ada Masih yang membawa kepada malapetaka, yaitu Masih Ad-Dajjal. Nah, ada Masih yang kedua, Masihul Huda yang membawa petunjuk, yang membawa rahmat, yang dengannya dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isa ibnu Maryam. Dan tanda yang ketiga ini, yaitu turunnya Isa alaihi salam, merupakan salah satu di antara akidah yang paling tinggi dalam umat Islam. Ketika kita katakan nuzulu Masihil Huda, maka ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu harus meyakini bahwasanya Isa alaihissalam sampai saat ini masih hidup. Ya. Masih hidup. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya. Maka umat Islam meyakini bahwasanya Isa alaihissalam sampai saat ini dan sampai akhir zaman nanti beliau masih hidup dengan kehidupan sebagaimana kehidupan yang manusia yang belum mati. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala angkat. Dan turunnya Isa alaihi salam ini sabit, sudah jelas ada dalam Al-Quran. Terlebih kehidupan Isa alaihi salam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan akan itu semua. Begitu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Ketika orang-orang Yahudi menyangka bahwasanya mereka sudah membunuh Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Allah Subhanahu wa taala bantah apa-apa yang mereka yakini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidaklah mereka itu telah membunuh Isa alaihi salam. Tidak pula mereka itu telah menyalib Isa alaihi salam. Walakin syubbiha lahum. Hanya saja Allah serupakan orang yang mirip dengan siapa? Isa alaihissalam.
dari kalangan mereka orang-orang Yahudi. Ya. Dan inilah makar Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, tapi makar Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Ya. Mereka menyangka mereka telah membunuh Isa, tapi Allah buat makar. Justru dari mereka lah yang dibunuh. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan Isa ibn Maryam. Adapun di antara dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam kelak itu akan turun di antaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-159. Itu menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam di akhir zaman kelak akan berada di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Isa alaihi salam. Wa in min ahlil kitab, dan tidaklah dari kalangan ahlu kitab, yaitu siapa? Yahudi dan Nasara. Illa la yu'minanna bihi qabla mautih, kecuali pasti mereka akan beriman dengan Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kelak orang-orang Yahudi akan tahu. Kelak orang-orang Nasara akan sadar ternyata Isa alaihissalam masih ada, masih hidup. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasara, kecuali akhirnya mereka menyadari, meyakini keberadaan Isa alaihissalam di dunia ini kelak. Dan sehingga nanti isyarat dalam ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ketika Isa alaihissalam turun, maka setelah itu tidak ada millah, tidak ada agama di muka bumi ini kecuali agama Islam. Ya. Setelah Isa turun, kemudian sebagaimana nanti dijelaskan apa tugas Isa ketika turun di muka bumi ini. Setelah itu, maka seluruh jagat raya ini millatun wahidah. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasara, tidak ada agama-agama yang lain. Yang ada di alam muka bumi ini hanyalah apa? Agama Islam. Dari ujung barat sampai ujung timur. Tidak ada millah, tidak ada agama kecuali agama Islam. Sebagaimana dijelaskan tafsir ini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga oleh imam-imam tafsir yang lainnya. Sehingga ayat ini dalam surat An-Nisa, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih, setelah itu maka tidak ada agama kecuali agama Islam. Maka kita yakini bahwasanya kejayaan puncak itu nanti ada pada agama Islam. Adapun dalil dari sunnah bahwasanya turunnya Isa alaihissalam ini adalah suatu kebenaran yang tidak dibantahkan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," kata Rasulullah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah,
la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Hampir-hampir Isa ibnu Maryam itu akan turun di tengah-tengah kalian. Hakaman muqsitan. Dia menjadi seorang hakim, seorang pemimpin muqsitan, adil. Fayaksirus saliba, kata Rasulullah, maka dia akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzira, maka kemudian dia akan membunuh khinzir. Wa yada'ul jizyah, dan dia akan meniadakan upeti atau pajak. Ya, meniadakan upeti. Dalam arti dari wadu'il jizyah. Ya. Wadu'il jizyah, di mana jizyah itu dibayarkan oleh orang-orang apa? Orang-orang bukan Islam kepada orang-orang Islam. Ya. Dan itu di zaman Isa alaihissalam tidak ada lagi. Ini isyarat bahwasanya apa? Tidak ada lagi pilihan nanti di zaman Isa alaihissalam kecuali masuk Islam atau mati. Tidak ada lagi seperti di zaman Rasulullah, kalau nggak mau masuk Islam orang Yahudi maka bayar apa? Jizyah. Kalau orang Islam bayar zakat, mereka juga bayar apa? Punya kewajiban adil. Mereka bayar jizyah. Ya, orang Islam juga ada kewajiban bayar zakat. Ya, kalau kamu nggak mau masuk Islam, ya kamu ada kewajiban jizyah juga. Nah, di zaman Isa alaihissalam jizyah itu dihapuskan. Artinya apa? Tidak lagi ada pilihan. Kalau enggak Islam ya mati. Nah, makanya tadi kita sebutkan tidak ada lagi di zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa sudah menjadi hakim, menjadi pemimpin saat itu, tidak ada lagi agama kecuali apa? Islam. Makanya tidak ada jizyah. Tidak ada pilihan untuk jizyah. Wa yafidhul mal. Maka di saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta itu akan menjadi melimpah hatta la yakbaluhu ahadun, sehingga apabila ada seorang di antara mereka ingin menghadiahkan, ingin memberikan hartanya kepada orang lain, tidak ada satupun yang mau nerima. Kalau zaman sekarang buat rebutan, ya, besok orang ngasih, nggak ada yang mau ngambil. Kemudian kata Abu Hurairah berikutnya, iqra'u in syi'tum. Coba kalian baca, kata Abu Hurairah. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Yang tadi kita sebutkan. Inilah tafsiran dalam sunnah. Ya. Tafsiran dari sunnah. Itulah maknanya, bahwasanya tidak ada dari ahlul kitab di hari itu kecuali dia beriman, akhirnya juga dia harus mengimani Isa alaihi salam. Kenapa? Karena kalau tidak beriman, ya dia akan mati. Ya. Tidak ada lagi pilihan. Kalau dia mau hidup, ya dia beriman. Mengikuti apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim yang kita bahas ini, lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan turun Isa ibnu Maryam itu nanti akan menjadi pemimpin yang adil.
Fala yuksiranna salib, pasti dia akan mematah-matahkan salib. Wala yaqtulunnal khinzir, dan dia akan membunuh khinzir, babi. Wala yadha'annal jizyah, dan dia akan menghilangkan, menghapuskan jizyah. Kemudian wala tatrukannal kullas fala yas'a 'alaiha, dan wala tutrakannal kullas fala yas'a 'alaiha, dan tidak ada kullas, itu unta yang masih muda, tidak kecil, tidak besar. Itu istilahnya lagi mahal-mahalnya, ya, lagi berharga-harganya kendaraan unta. Kullas itu pas, istilahnya tidak tua, tidak juga masih kecil. Nah, itu kullas. Itu pas mahal-mahalnya unta disebut dengan kullas itu. Dan tidak ada kullas itu ditinggalkan di jalan, la yas'alaih, tidak ada satupun yang tertarik untuk mengambilnya. Kemudian wala tadhhabanna syahna wa tabaghut wa tahasud, dan di zaman Isa alaihi salam itu akan pergi asyahna, permusuhan. Tidak ada antara satu dan yang lainnya ada saling memusuhi, tidak ada. Wala tabaghut, kebencian hilang. Tidak ada orang yang satu membenci orang yang lain. Satu pun tidak ada di dunia ini. Allahu Akbar. Wa tahasud, tidak ada hasad. Sudah tidak ada juga hasad. Kalau sekarang ini masih banyak. Muslim benci muslim yang lainnya. Muslim hasad dengan muslim yang lainnya. Nanti di zaman Isa alaihissalam, tabaghut, kebencian antara sama manusia itu tidak ada. Saling hasad antara satu dengan yang lainnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'una ilal mali fala yakbaluhu ahadan. Maka ketika ada seorang yang ingin memberikan hartanya, maka tidak ada satupun yang akan menerima harta itu. Kenapa? Karena saking makmurnya dunia saat itu. Dalil yang ketiga, ijma'. Ijma' ulama Islam sepakat bahwasanya Isa alaihissalam itu akan turun. Ijma' umat Islam. Tidak ada di antara ulama-ulama Islam yang mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam tidak turun, kecuali orang-orang falasifah, orang-orang filsafat, orang-orang al-malahidah, begitu juga orang-orang yang anti agama.